Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ya ke pembahasan setelah sebelumnya kita belajar bagaimana cara menghitung persamaan garis dari data absorbansi deret standar yang telah dihitung. Selanjutnya kita langsung masuk ke inti menghitung kadarnya. Jadi setelah mendapat persamaan garis ya, itu rumus persamaan garisnya bisa kita cari untuk menghitung konsentrasi dari vitamin C yang diujikan. Nah, jadi kan step terakhir ya, langkah nomor 4 itu adalah pengukuran absorbansi dari sampelnya. Ya, caranya adalah buah sampelnya itu diambil, bijinya dibuang, kemudian dipotong-potong kecil, kemudian digerus. Kemudian dibuat larutan sampel dengan cara menimbangnya sebanyak 50 gram ya. Di sampelnya itu sebesar 50 gram, kemudian dilarutkan ke dalam beker gelas, terus diencerin nih ke dalam labu ukur sampai 100 ml. Artinya berarti sampelnya itu ada 50 gram dalam 100 ml gitu ya. Kemudian larutan sampelnya disaring, terus dipipet sebanyak 2 ml, kemudian diencerin lagi nih menjadi 50. Berarti ada faktor pengenceran di sini. Awalnya 100 ml menjadi 2 ml dalam labu 50 gitu. Kemudian setelah diencerin ya menjadi 50 ml yang konsentrasinya itu 2 ml, diukur nih pada panjang gelombang maksimal yang didapat dari step kedua ya. Kemudian dihitung nilai kadar vitamin C-nya dengan memasukkan nilai absorbansinya ke dalam persamaan regresi linier yang udah didapat kemarin gitu. Nah, dari pengukuran ini nih, dari pengukuran 1 sampai sekian, itu didapat nih besar absorbansi sampelnya itu 0,757, 0,760, dan 0,723 ya. Jadi untuk memperkecil kesalahan ini dibuat 3 kali percobaan ya, dilakukan secara triplo gitu agar untuk memperkecil kesalahan. Jadi kalau misal kita punya 3 data absorbansi sampel, nah kita cari aja rata-ratanya berapa gitu. Yang pertama adalah mencari rata-rata. Jadi cara cari rata-rata gampang ya, tinggal 0,757 ditambah dengan 0,760 ditambah dengan 0,723 dibagi jumlah datanya yaitu 3 ya, sama dengan 2,24 dibagi 3 sama dengan 0,7467 absorbansi gitu ya. Jadi besarnya absorbansi rata-rata dari pengukuran absorbansi sampel itu sebesar 0,7467. Nah, selanjutnya ya, tadi data sampelnya, berarti sampel dipindahin biar nggak lupa, 0,7467 tadi ya. Itu. Nah, dari persamaan garis yang udah didapat nih kemarin ya, dari data yang kemarin, nilai Y itu kita tahu ya, sebelumnya kita dibuat grafik. Ini X, ini Y. X ini merupakan konsentrasi dalam ppm. Yang atas, yang Y, garis Y ini merupakan nilai absorbansi. Nah, berarti Y ini menunjukkan nilai absorbansi, sedangkan X-nya adalah ppm gitu. Nah, untuk menghitung kadar sampel, kita bisa menggunakan rumus ini, persamaan garis ini. Jadi nilai Y-nya, ini nilai absorbansinya, dapat yang tadi kita hitung rata-ratanya gitu. Jadi kalau misalkan ini, berarti X-nya sama dengan Y
dikurang ya, karena ini plus jadi dikurang 0,0398 dibagi ini ya, pindah ruas jadi dibagi 0,0508 ya. Kemudian X sama dengan Y-nya nih kita masukkan si absorbansi sampelnya 0,7467 dikurang 0,0398 dibagi sama 0,0508. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 13,9147 ppm. Nah, ppm itu kita tahu satuannya adalah miligram per liter ya. Miligram per liter. Berarti X-nya itu sama dengan 13,9147 miligram per liter. Nah, di step sebelumnya ya, step sebelumnya itu kan langkah pembuatan sampelnya ya. Itu pertama ada 50 gram sampel. Kemudian dilarutin menjadi 100 ml. Kemudian dari 100 ml ini diencerin di pipet 2 ml ya. Kemudian diencerin menjadi 50 ml. Gitu. Nah, berarti karena yang di X ini itu masih liter, sedangkan langkah pembuatannya tadi itu adalah 100 ml saja. Ya, kalau liter berarti kan 1000 ml ya. Nah, kalau yang kita buat itu adalah 100 ml. Nah, berarti nilai X ini diubah menjadi per 100 ml. Berarti X sama dengan 13,9147 dikali 100 per 1000. Ya, coret-coret jadinya dibagi 10. Ini koma. Jadinya 1,3915 gitu ya, miligram per 100 mili. Nah, tapi setelah dilarutkan ke dalam 100 mili, itu kan diencerin lagi ya. Di pipet 25, diencerin menjadi 50 mili. Artinya ada 25 kali pengenceran di sini. 25 kali dari mana? Ya udah dari 50 dibagi sama 2. Ya, berarti nilai ini 1,3915 mg per 100 mili dalam 100 mili ya. Berarti dikali sama faktor pengencerannya. Jadi sebanyak 25 gitu. Nilainya adalah 347,8674 mg gitu. Jadi total vitamin C ya. Total vitamin C yang ada pada sampel itu sebesar 347,8674 mg. Gitu ya. Ini adalah vitamin C-nya. Nah, kita tahu bahwa rumus kadar itu kan biasanya berat per berat ya. Atau bisa jadi berat dari massa dari vitamin C-nya ya, analit yang ingin dicari dibagi dengan massa dari sampelnya gitu, kemudian dikali sama 100% karena kadar biasanya dalam bentuk persen gitu ya. Jadi massa vitamin C nya nih kita tulis aja 347,8674 mg dibagi dengan M sampel. Nah, sampelnya itu tadi kita pakai 50 gram ya. 50 gram dijadi ke miligram berarti kan 50.000 ya miligram dikali 100%. Nah, hasilnya ini coret-coret berarti ini dibagi 500 hasilnya adalah 0,6957% gitu. Jadi kadar vitamin C ya pada larutan sampel itu sebesar 0,6957% gitu. Bisa ya. Atau kalau ingin lebih singkat ya, bisa menggunakan rumus persen sama dengan berarti
Ini ya awalnya konsentrasi sampel. Konsentrasi dari sampel, kemudian dikali ini ya, volume yang dibuat, dikali volume dalam liter, kemudian dikali sama faktor pengencerannya, kemudian dibagi sama massa dari sampelnya. Gitu. Ini untuk rumus singkatnya. Ya. Kalau untuk ingin menjabarkan seperti ini. Jadi setiap percobaan itu kan miligramnya beda-beda ya. Sampel yang dipakai itu beda. Kemudian volume sampel yang dipakai juga beda. Kemudian pengenceran yang dilakukan juga berbeda-beda gitu. Jadi untuk rincinya menggunakan yang ini. Gunakan yang banyak ini. Gitu. Bisa ya? Nah, sekian video kali ini. Terima kasih.